Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang selalu berdoa dan meminta kepadanya. Bahkan Allah memberikan bonus berupa ampunan dosa bagi hambanya yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak akan pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh, Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmatnya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan, yang baik maupun yang buruk. Bahkan, jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, maka entah berapa lembar yang akan terpakai. Maka, kita tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berkata, "Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan untuk kalian." Sungguh, orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan berdoa dan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah terhadap hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara dan dijamin akan dikabulkan. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai adab dalam berdoa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga telah membahas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai waktu atau momen yang dimana di waktu tersebut ada kesempatan yang besar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara momen atau waktu mustajab ketika berdoa, yang pertama ialah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam terakhir, karena sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam di setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Dan orang yang meminta sesuatu kepadaku pasti akan aku berikan. Dan orang yang meminta ampunan kepadaku pasti aku akan ampuni." Hadis riwayat Bukhari. Waktu mustajab yang kedua ialah ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan, saat azan dikumandangkan pula termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak akan tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan pada saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan waktu mustajab yang ketiga ialah berdoa di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa di antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, jelas bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqamah adalah berdoa, bukan sholawatan atau membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan yang demikian, karena amalan-amalan tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang berzikir atau sedang salat sunnah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Dan janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran." Atau beliau berkata di dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan momen atau waktu mustajab yang keempat adalah ketika sedang sujud di dalam sholat. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang berada paling dekat dengan Robnya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Dan waktu mustajab yang kelima adalah ketika sebelum salam pada sholat wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Di akhir malam dan di akhir salat wajib." Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir salat adalah sebelum salam, dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada salat wajib. Dan waktu mustajab yang keenam adalah di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi kita umat muslim. Di hari Jumat juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda,
Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa pendapat mengenai waktu mustajab berdoa pada hari Jumat ini. Ada yang berpendapat ketika imam sedang naik mimbar hingga akhir sholat Jumat. Dan ada juga yang berpendapat waktunya adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan waktu mustajab yang ketujuh adalah ketika sedang turun hujan. Hujan adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencilanya. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan. Padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, daripada kita tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik kita memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa, memohon apa yang diinginkan kita kepada Allah Ta'ala. Karena ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. Waktu mustajab yang ke-8 ialah pada hari Rabu di antara zuhur dan asar. Sunnah ini mungkin belum diketahui oleh banyak kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asar pada hari Rabu. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fath 3 kali, yaitu di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan pada hari Rabu doanya dikabulkan, yaitu di antara dua sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah Nabi SAW. Lalu Jabir berkata, tidaklah saya ditimpa suatu perkara yang penting, yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa. Dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Waktu mustajab yang ke-9 ialah ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa bagi para jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji. Sebab Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Momen atau waktu mustajab yang ke-10 ialah ketika kita sedang saum atau berpuasa dan ketika sedang berbuka puasa. Imam Ibnu Majah menyebutkan bahwa secara umum doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan waktu mustajab yang ke-11 ialah ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dan malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang artinya, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk berdoa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan ketika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Maka beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sikap pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Dan waktu mustajab yang ke-12 ialah ketika perang sedang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa orang yang berperang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan ditolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika 2 kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah beberapa momen atau waktu mustajab untuk berdoa yang paling dianjurkan. Setelah mengetahui hal ini, tentunya kita harus lebih bersemangat dalam memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita dan menerima amal ibadah kita. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.